Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Philip Wahyu Diartonang dan teman-teman saya. Saya Muhammad Diki Rizky. Saya Muhammad Hambali. Saya Rizka Nur Alfa Siregar. Kami dari grup 1 ingin mempresentasikan mengenai Telnet atau SSH server dan SFTP. Kami akan menjelaskan 4 subtopik, yaitu Telnet. Yang pertama Telnet, yang kedua SSH server atau secure shell, yang ketiga SFTP atau SSH file transfer protocol, yang keempat FTP server atau file transfer protocol. Yang pertama Telnet akan dijelaskan oleh Diki. Saya serahkan kepada Diki. Baik, terima kasih rekan saya Philip. Sebelumnya izin saya ingin mempresentasikan topik mengenai Telnet. Baik, yang pertama kita masuk ke definisi apa itu Telnet. Telnet merupakan suatu protokol client server yang bisa memberikan akses jarak jauh untuk login komputer dalam sebuah jaringan. Telnet merupakan protokol komputer berbasis teks dan tidak mengandung GUI atau Graphical User Interface. Telnet biasa disebut juga telekomunikasi network protokol, berbentuk perangkat lunak sebagai mengontrol jarak jauh pada sistem komputer. Cara kerja Telnet. Teknologi Telnet ini memakai dua jenis program, yaitu client dan server. Akan ada dua program yang akan berjalan, yaitu software client yang beroperasi pada komputer. Berikut tugas yang dilakukan klien. Yang pertama, klien menghubungkan ataupun membuat network antara TCP, Transport Control Protocol, dengan server yang ada. Lalu yang kedua, klien akan mendapat input dari pihak user. Kemudian, klien melakukan format ulang input dari user tersebut, lalu mengubahnya ke bentuk format yang standar. Kemudian akan langsung dikirimkan ke pihak server. Selanjutnya, klien akan mendapat output dari server dengan format yang masih standar. Yang kelima, terakhir, klien akan mengubah format output tersebut untuk ditampilkan di layar setelah diubah oleh klien. Sedangkan tugas yang akan dilakukan server ialah server akan memberikan informasi kepada bahwa komputer pengguna sudah siap untuk dikoneksikan. Yang kedua, server akan menunggu permintaan dalam bentuk format yang masih standar. Yang ketiga, kemudian server akan mengerjakan permintaan yang telah disampaikan. Selanjutnya, server akan mengirim balik hasil ke klien dengan bentuk format sama yang masih standar. Yang terakhir, server akan menunggu permintaan lainnya yang terkirim selama proses remote ataupun remote control jarak jauh. Slide selanjutnya. Adapun layanan dasar Telnet, yaitu 3 jenis layanan dasar Telnet yang akan ditawarkan. Yang pertama, menentukan terminal jaringan virtual yang membuat interface standar ke remote system. Yang kedua, menyediakan seperangkat opsi standar dan termasuk mekanisme yang memungkinkan klien dan server untuk melakukan transaksi opsi. Lalu yang terakhir, mengizinkan program sewenang-wenang untuk menjadi klien atau tujuan apapun dapat menegosiasikan opsi. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Kita masuk ke fungsi Telnet. Apa fungsi Telnet? Fungsi utama Telnet yakni untuk mengakses sebuah komputer secara jarak jauh ataupun remote access. Telnet sebagai sebuah teknologi tetaplah memiliki fungsi, yaitu untuk mengakses komputer melalui jarak jauh ataupun bisa kita bilang remote control. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Telnet. Kelebihan yang dimiliki Telnet yaitu user interface yang tergolong user friendly. User friendly maksudnya Telnet memudahkan pengguna untuk mengakses komputer dari jarak yang jauh. Selain itu, user interface yang cukup ramah, maksudnya pengguna dapat memberikan
perintah dari jarak jauh. Jadi seolah-olah pengguna mengeksekusi perintah pada command line pada komputer tersebut. Kekurangan yang dimiliki oleh Telnet, pemakaian autentikasi NTLM tanpa enkripsi yang menyebabkan rentan terkait aspek keamanan sistem. Tingkat keamanan pada Telnet dan program kurang baik yang memungkinkan pengguna NTLM authentication enkripsi sehingga dapat memudahkan pencurian password yang dilakukan oleh hacker ataupun snipers. Jika kita admin sistem, maka disarankan untuk lebih baik menggunakan SSH pada Linux daripada Telnet server untuk mengkonfigurasi sistem kita. Sekian penjelasan Telnet dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya alihkan penjabaran mengenai SSH server. Terima kasih. Baik, mungkin untuk topik selanjutnya SSH server akan dijelaskan oleh Saudara Hambali. Persilakan. Terima kasih kepada Saudara Philip dan Diki. Selanjutnya saya akan mempresentasikan SSH server. Berikutnya, apa itu SSH server? SSH Secure Shell Server adalah protokol jaringan yang memberi pengguna cara aman untuk mengakses komputer melalui jaringan yang tidak aman. Lalu, bagaimana cara kerja SSH server? Setelah koneksi SSH dibuat, data yang dikirim akan dienkripsi sesuai dengan parameter yang dinegosiasikan dalam pengaturan sesuai dengan algoritma enkripsi kuat standar industri. Selama tahap ini, klien dan server setuju pada algoritma enkripsi simetris yang akan digunakan dan menghasilkan kunci enkripsi. Berikutnya, penggunaan kas protokol SSH. Berikut penggunaan kas protokol SSH. Pertama, memberikan akses yang aman bagi pengguna dan proses otomatis. 2. Transfer file interaktif dan otomatis. Dapat mengeluarkan perintah jarak jauh, mengelola infrastruktur jaringan dan komponen sistem mission critical lainnya. Slide berikutnya. Perbandingan Telnet dan SSH server. Telnet keamanan kurang aman, sedangkan SSH server keamanan sangat aman. Telnet menggunakan port 23, sedangkan SSH server menggunakan port 22. Telnet mentransfer data dalam teks biasa, sedangkan SSH server terenkripsi saat mengirim data. Telnet tidak ada hak istimewa yang diberikan, sedangkan SSH server menggunakan enkripsi kunci publik untuk autentikasi. Telnet jaringan pribadi yang direkomendasikan, sedangkan SSH server cocok untuk jaringan publik. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, Saudara Philip. Silakan. Baik, terima kasih kepada Hambali. Topik selanjutnya akan kita jelaskan ialah SFTP yang akan dijelaskan oleh Rizka. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentase. Yang pertama itu SFTP. Apa itu SFTP? SFTP atau SSH File Transfer Protocol ialah metode untuk mengamankan pengiriman atau pertukaran informasi antara server dengan klien. Next slide, please. Fungsi SFTP ialah yang pertama, koneksi transfer selalu aman, sandi atau data file tidak mudah dibaca pihak asing, kemudian memastikan orang yang masuk ke server bukan ancaman, memeriksa keaslian dan sumber data, dan memenuhi syarat keamanan dari undang-undang internasional. Kemudian kita lanjut dengan FTP. File Transfer Protocol atau FTP ialah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin dalam sebuah internet world. Ada dua mekanisme untuk melakukan transfer file, yaitu yang pertama, mekanisme yang melakukan pengiriman file dari komputer lain ke komputer lokal, dan mekanisme yang menggunakan mekanisme file system. Kemudian, fungsi utama FTP ialah untuk melakukan pertukaran file dalam jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan global. Kemudian, perbedaan SFTP dan FTP. SFTP menawarkan channel aman untuk mentransfer file antar host,
Sedangkan FTP tidak menawarkan channel aman untuk mentransfer file antar host. SFTP mengenkripsi data sebelum mengirimkannya ke host lain, sedangkan FTP mengenkripsi data sebelum mengirimkannya ke host lain. SFTP merupakan bagian dari SSH protokol, sedangkan FTP dapat diakses secara anonimus dan kebanyakan proses transfer file tidak dienkripsi. SFTP mengizinkan koneksi masuk menggunakan port 22, sedangkan FTP menggunakan port 21. SFTP mengizinkan koneksi keluar menggunakan port 22, sedangkan FTP mengizinkan koneksi keluar menggunakan port 21. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Saya kembali kepada moderator. Demikianlah penjelasan mengenai teori Telnet, SSH, SFTP, dan FTP dari grup 1 kami. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai pengaplikasian atau demo dari Telnet. Jadi, yang perlu kita siapkan pertama kali itu ialah putih. Aplikasi ini akan menghubungkan laptop saya dengan Windows Server 2012 R2 yang ada di VirtualBox. Dan di sini saya akan mencoba membuat suatu folder dari laptop saya ini ke server yang ada di VirtualBox. Jadi langsung saja kita masuk ke server VirtualBox. Nah, yang perlu diinstal di Windows Server 2012 ini yaitu Telnet. Kita masuk saja langsung ke bagian Server Manager. Kita klik Add Roles and Features, kita next saja sampai ke bagian Features. Kita pilih Telnet Server. Di sini sudah terinstall. Jadi saya akan langsung saja lanjut ke langkah yang selanjutnya. Di sini kita perlu memastikan IP address yang ada pada laptop saya itu kita jadikan sebagai default gateway yang untuk di server ini. Nah, IP address dari laptop saya adalah 192.168.1.371, sementara IP address server ini adalah 192.168.1.372. Nah, kita langsung kembali ke laptop saya, kita masuk ke aplikasi putih. Sini kita masukkan IP dari server tadi. Kita pilih Telnet. Kita login ke servernya. Kita akan buat perintah untuk membuat suatu folder ke desktop server tadi. Nah, saya sudah membuat perintahnya. Kita lihat hasilnya di server kita. Di sini sudah ada new folder yang sudah dibuat dari laptop saya tadi. Mungkin demikianlah dari demo atau pengaplikasian dari Telnet. Terima kasih.